Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Bawaslu akan menindak bakal calon kepala daerah yang terbukti melanggar protokol kesehatan saat mendaftar ke KPU. Selain menggunakan peraturan KPU, Bawaslu bisa menjerat bakal calon dengan sanksi pidana yang diatur oleh Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Pendaftaran bakal calon kepala daerah berakhir hari ini. Selama 2 hari pendaftaran, kerumunan mendampingi bakal calon ke Komisi Pemilihan Umum terjadi di sejumlah daerah yang berpotensi melanggar protokol kesehatan COVID-19. Di Kabupaten Siak Riau, para tim sukses dan simpatisan pawai menggunakan motor gede saat pendaftaran ke KPU setempat. Kerumunan juga terjadi saat pendaftaran bakal calon Bupati Bengkulu Utara. Kerumunan dan tarian menyambut kehadiran bakal calon. Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, akan mengenai sanksi terhadap bakal calon yang melanggar protokol kesehatan. Bawaslu bisa menggunakan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular yang memiliki sanksi pidana, pasal 212 atau pasal 218 KUHP, dan pasal 11 ayat 3 PKPU Nomor 6 2020. Tugas Bawaslu kan adalah melakukan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Penegakan hukum apa? Penegakan hukum yang Undang-Undang 10 ataupun undang-undang lain. Dan kalau kita mengacu kepada KUHP pasal 212, pasal 218 ataupun undang-undang mengenai wabah penyakit dan karantina kesehatan Undang-Undang tahun 2018 bahwa adalah kewajiban bagi setiap orang untuk mencegah agar tidak terjadi penyebaran wabah penyakit ini COVID-19, dan Bawaslu akan melakukan kajian apakah unsur tersebut telah terpenuhi, dan kalau terpenuhi akan kami teruskan kepada kepolisian. Bawaslu mencatat selama pendaftaran bakal calon pada hari pertama dan kedua terdapat 100 lebih dugaan pelanggaran protokol COVID-19. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, siapa saja bakal calon kepala daerah yang diduga melanggar protokol kesehatan COVID-19 saat mendaftar ke KPU dan apa saja ancaman bagi mereka yang terdaftar melanggar? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Ahban. Pak Ahban, selamat siang. Selamat siang, Mbak Yana. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama Metro Siang. Bapak, siapa saja bakal calon kepala daerah yang diduga melanggar protokol kesehatan COVID-19 saat mendaftar ke KPU hingga saat ini? Jadi 2 hari pendaftaran, ya hari pertama sama hari kedua kemarin, dan hari ini kan terakhir, ya. Data di kami setidaknya ada 243 bakal pasangan calon yang ketika pendaftaran ini mengajak massa dan sebagainya, ya. Tentu ini di tengah pandemi COVID menjadi persoalan, ya, karena ada ketentuan larangan orang berkerumun dan sebagainya, ya. Maka Bawaslu tentu akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Sebetulnya pertama Bawaslu sudah melakukan upaya himbauan kemarin sebelum jatuh hari pendaftaran itu kepada pimpinan partai politik, ya, agar ketika mendaftarkan tidak membawa massa. Cukup sesuai ketentuan apa yang diatur dalam PKPU, sangat dibatasi sekali, ya. Hanya ketua dan sekretaris partai dan pasangan calon dan tambah paling LO dan sebagainya. Artinya ada pembatasan betul, jangan sampai menimbulkan kerumunan. Tetapi nyatanya memang di luar area di kantor KPU inilah yang banyak ada massa pendukung. Ini yang tentu menjadi keprihatinan kita semua di tengah pandemi COVID, kok masih ada kerumunan, karena nanti kami tentu tidak berharap pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini menjadi klaster baru terkait dengan penularan COVID-19, ya. Bawaslu punya kewenangan selain pencegahan. Bawaslu terhadap mereka, Pak. Dan meskipun tadi Bapak menyampaikan sudah diingatkan, tapi kalau nanti ke depan tetap melanggar, bagaimana? Ya, tindak lanjut selain pencegahan tentu kami juga sesuai dengan kewenangan kami bisa menindaklanjuti terkait dengan dugaan pelanggaran administratif, ya. Kami teruskan rekomendasi kepada yang bersangkutan ataupun melalui KPU agar KPU memberikan sanksi, karena di PKPU 6 2020 jelas bahwa manakala sudah diingatkan ada teguran dan sebagainya masih melanggar, maka KPU dan Bawaslu berkoordinasi untuk menjatuhkan sanksi administratif apa
yang bisa diberikan kepada mereka. Itu yang pertama, administratif. Yang kedua adalah bisa juga menjadi potensi dugaan pidana. Tetapi perlu kami luruskan bahwa pidana dalam konteks ini bukan pidana pemilihan, tapi pidana umum, ya. Karena apa? Bahwa soal protokol kesehatan ini kan diatur di berbagai norma regulasi. Ada di undang-undang tentang karantina, ada di Permenkes, kemudian ada di keputusan Menteri Kesehatan, dan juga bisa ada di undang-undang KUHP, ya. Maka karena ini bukan menjadi tindak pidana pemilihan, tetapi kategori tindak pidana umum atau pelanggaran lainnya, maka fungsi Bawaslu adalah meneruskan, ya, persoalan ini kepada lembaga yang terkait, ya, kepada Kepolisian Republik Indonesia, agar kepolisian nantinya bisa melakukan tindakan penegakan hukum. Saya kira ini sesuai dengan Impres terakhir, Impres nomor 6 2020, di mana Polri dan TNI itu di dalam Impres itu disebutkan mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Saya kira ini harus bersama-sama Kepolisian Republik Indonesia dengan Bawaslu dan KPU dan lembaga lain untuk bisa melakukan upaya penegakan hukum manakala memang upaya pencegahan yang sudah kami lakukan masih juga dilanggar. Dan besok hari kami akan koordinasi dengan kepolisian terkait dengan persoalan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan ini. Ya. Pilkada kali ini cukup unik karena ada konteks pandemi yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya. Apa tantangan yang harus diperhatikan menurut Anda oleh penyelenggara pemilu maupun juga para peserta dalam Pilkada 2020 kali ini yang benar-benar krusial? Oke. Pertama menurut kami begini, kita harus mengevaluasi, ya, terutama KPU di dalam pelaksanaan tahapan awal ini. Dan karena potensi bahwa pergerakan massa, kerumunan massa semacam ini akan juga terjadi di tahapan-tahapan berikutnya. Karena apa? Beberapa hal ada perubahan-perubahan metode-metode kampanye dan sebagainya. Ya, jangan sampai misalnya gini, di PKPU tahapan misalnya di kampanye akan dibatasi massa yang hadir di pertemuan tatap muka maupun rapat umum, ya. Jangan sampai ini juga nantinya menjadi persoalan lagi bahwa ketika tatap muka, pertemuan rapat umum, massa yang hadir melampaui dari ketentuan PKPU, ya, pembatasan jumlah, ya. Jadi saya kira sekali ini perlu evaluasi bersama di dalam pelaksanaan tahapan pencalonan ini. Yang berikutnya adalah di aturan lain selain undang-undang sebetulnya kan peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota soal protokol kesehatan ini juga ada, ya. Nah, dalam hal ini maka tentunya kami berharap aparat penegak hukum Satpol PP juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya untuk melakukan pencegahan, bahkan juga melakukan tindakan-tindakan penindakan atas potensi terjadinya kerumunan massa seperti kemarin waktu pendaftaran dan sebagainya. Sangat ironis dan sangat disayangkan kalau seandainya kemarin, ya, ada bakal calon yang berangkat dari petahana, sementara petahana ini yang membuat aturan-peraturan sendiri, kemudian melanggar sendiri. Saya kira sangat ironis itu. Tentu kita akan melihat nanti, kami petakan mana-mana aja yang bakal calon petahana ini, terus juga mengajak massa yang banyak, melanggar ketentuan dalam PKPU, padahal mereka sendirilah yang membuat peraturan bupati, peraturan wali kota, peraturan gubernur mengenai protokol kesehatan pencegahan COVID ini. Apakah ada sanksi untuk itu, Pak? Apakah ada sanksi untuk para petahana yang melakukan itu atau mungkin tim suksesnya sendiri? Ya kita melihat, ya, siapa subjek nanti harus bertanggung jawab. Kalau toh nanti kajian hukum bahwa mengenal langsung pada subjeknya adalah pasangan calon, ya tidak menutup kemungkinan pasangan calon yang kena sanksi ataupun bahkan tim kampanye ataupun orang per orang. Baik. Jadi tergantung dari case by case, kajian hukumnya apa dan siapa, apa melakukan apa dan siapa, tentu ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Baik, terima kasih Pak Aban, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, untuk waktunya berbincang bersama Metro Siang pada siang hari ini.
Pemirsa, Bawaslu